Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Sebuah bangunan tua berdiri di atas lahan tanah yang cukup luas, berada persis di pinggir jalan raya yang menghubungkan pusat kota kabupaten menuju pusat kota provinsi. 3 meter dari tepi jalan raya itu terpajang sebuah mesin yang terbuat dari besi berbentuk pipa bulat, menambah kesan jika bangunan di belakangnya itu telah berusia ratusan tahun. Saat ini bangunan bundar itu milik PTP 8 Nusantara. Dinamakan bundar karena bentuk arsitektur bangunan itu berbentuk semi bundar. Bahkan bentuk tangga teras hingga tata letak bangunan juga mengikuti alur melingkar. Menurut catatan sejarah yang ada, bangunan tersebut telah berdiri kokoh sejak sekitar tahun 1800-an. Dan kemungkinan besar di waktu dulu bangunan itu dipergunakan sebagai kantor atau rumah dinas para petinggi perusahaan terkait dari waktu ke waktu. Lalu oleh pihak terkait, bangunan itu kemudian difungsikan sebagai museum atau galeri teh yang kemudian menyimpan bermacam-macam benda peninggalan dulu yang terkait dengan perkebunan teh, serta foto-foto para petinggi dan sejarah awal berdirinya perusahaan teh tersebut. Nah, oleh pihak terkait, kemudian ditugaskan 1 orang untuk mengurus administrasi dan seorang juru rawat. Awal-awal dibukanya galeri teh itu, banyak tamu berkunjung. Ada yang sekedar mengambil gambar, ada pula yang mencari tahu sejarah tentang perkebunan teh di daerah tersebut. Sebulan berlalu, Ahmad mulai merasakan sesuatu yang aneh di lokasi bangunan tersebut. Ketika itu, waktu menunjukkan siang hari selepas duhur. Pak Ahmad sedang membersihkan rumput-rumput di bawah sebuah pohon nangka yang tumbuh tak jauh dari bangunan Belanda itu. Ketika tangannya sedang asik menyiangi rumput-rumput, tiba-tiba tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Ia pun lalu mengendus-ngendus mencari asal bau busuk itu. Ia mengira jika ada bangkai tikus di sekitar sana yang harus segera disingkirkan. Namun beberapa lama mencari tak jua ditemukan. Ketika pandangan Pak Ahmad sampai di pohon nangka itu, tiba-tiba ada bayangan hitam yang keluar dari pohon itu. Dan tak lama, bayangan hitam itu pun melayang lalu menghilang entah. Pak Ahmad pun bergidik ngeri melihatnya, seraya beristighfar berkali-kali. Dengan cepat Pak Ahmad membereskan rumput-rumput itu dan membuangnya di suatu tempat. Padahal itu siang hari. Bagaimana jika malam tiba? Tentu teman-teman dapat membayangkannya, bukan? Tak terasa, waktu pun menjelang malam. Ketika Pak Ahmad hendak membaringkan tubuhnya, tiba-tiba telepon genggamnya berdering dan mengabarkan jika anaknya akan datang ke tempat kerja Pak Ahmad malam itu. Kebetulan anak Pak Ahmad itu hendak pergi ke luar kota, namun karena kemalaman, ia akan menginap dulu di tempat kerja ayahnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berwarna merah memasuki pintu masuk lokasi tempat kerja Pak Ahmad. Namun ketika anaknya Pak Ahmad itu melirik pada mesin penggilingan teh yang terpajang di tepi jalan,
ada sosok makhluk seperti seekor serigala berbulu putih yang menatap ke arah anaknya Pak Ahmad, seraya mulutnya menyeringai menakutkan, memperlihatkan gigi dan sepasang taringnya yang runcing. Segera anak Pak Ahmad itu mempercepat kendaraannya dan berhenti tepat di depan Pak Ahmad yang telah berdiri menanti. Setelah turun dari kendaraannya, ia menceritakan kejadian barusan. Namun, Pak Ahmad tak memberikan tanggapan. Ia hanya tersenyum mendengarnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, anak Pak Ahmad pamit untuk kembali ke kota. Dan hari itu, Pak Ahmad segera membersihkan ruangan dalam gedung belakang tersebut. Karena ada perintah dari admin, dan ketika pukul 11 siang, terlihat satu bus besar memasuki area tersebut. Lalu, penumpang bus yang semuanya adalah mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di luar kota berhamburan dari dalam bus dan kemudian menyapa Pak Ahmad dan seorang petugas admin. Lalu, oleh petugas admin, didata dulu kelengkapan syarat-syaratnya. Setelah itu dipersilakan masuk ke dalam gedung Belanda tersebut. Petugas admin kemudian mendampingi dan memberikan penjelasan tentang sejarah gedung Belanda tersebut. Setelah itu, para mahasiswa berpencar dan mencari posisi masing-masing untuk berfoto dan mengabadikan momen tersebut. Beberapa mahasiswa berjalan mengelilingi area tersebut. Ada 3 orang mahasiswi yang masih berada dalam ruangan gedung. Rupanya mereka sedang mengambil gambar dan lukisan serta benda-benda peninggalan Belanda yang berada dalam ruangan gedung itu untuk bahan kajian mereka serta kenang-kenangan untuk dibawa pulang nantinya. Tak berapa lama, 3 orang mahasiswi itu keluar ruangan gedung lalu duduk di teras depan seraya membuka kembali hasil jepretan foto mereka. Tiba-tiba, ketiga orang mahasiswi itu berteriak kencang. Hampir saja handphonenya terjatuh. Teman-temannya yang mendengar suara teriakan segera menghampiri lalu mengerubungi 3 temannya itu. Salah seorang mahasiswi itu memperlihatkan sebuah foto yang di antara foto mereka, tepatnya di belakang foto mereka terdapat sosok nenek-nenek mengenakan kebaya zaman dahulu. Padahal tadi tak ada siapa-siapa kecuali mereka bertiga. Lalu sosok siapa? Mereka pun bergidik ngeri. Dan karena waktu berkunjung telah usai, mereka pun berhamburan ke dalam bus untuk kembali ke tempat asalnya. Pada suatu waktu, Pak Ahmad akhirnya membangun sebuah warung makan untuk menambah-nambah uang dapur. Jika sewaktu-waktu ia pulang kampung, dapat membawa lebih uang belanja untuk keluarganya. Tanpa ia membangun gubuk kecil di sebelah barat, lengkap dengan toilet untuk tamu-tamu umum jika ada yang mampir ke warungnya tersebut. Dan kembali Pak Ahmad membawa keponakannya untuk melayani tamu di warungnya. Dan sejak saat itu, keuangan Pak Ahmad semakin membaik seiring dengan banyaknya tamu-tamu yang mampir ke warungnya. Pada suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat, setelah membereskan warung dari bekas tamu-tamu yang mampir ke warungnya, Pak Ahmad bersama 2 orang keponakannya itu lalu mengobrol sambil bersandar di dinding warung menghadap ke arah bangunan gedung Belanda tersebut. Nah, di depan bangunan Belanda itu berdiri kokoh sebuah pohon alpukat yang besar dan tinggi, dan dahannya menjulur ke setiap arah. Bahkan ada bagian dahannya yang hampir menyentuh atap gedung Belanda tersebut. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, hujan turun dengan lebatnya membasahi area tersebut yang diiringi suara petir yang menggelegar. Kilatan petir itu menyambar-nyambar hingga menyentuh tanah di samping gedung Belanda tersebut. Sesekali 2 keponakan Pak Ahmad itu menutup telinganya
agar suara petir tak terlalu keras terdengar. Sampai waktu segera pukul 11 malam, barulah hujan reda. Namun, masih menyisakan kilatan-kilatan petir kecil di angkasa. Nah, dari cahaya pantulan kilatan-kilatan petir itu, tiba-tiba nampak oleh Pak Ahmad dan dua keponakannya di atas dahan-dahan pohon alpukat yang tingginya melebihi bangunan Belanda itu. Ada tiga sosok yang sepertinya perempuan berambut panjang, berkain putih, sedang berayun-ayun di dahan pohon alpukat itu sambil tertawa cekikikan. Yang terdengar sangat jelas oleh Pak Ahmad dan dua keponakannya itu. Bukan keponakan Pak Ahmad namanya, jika harus takut dengan hal itu. Mereka berdua malah mengambil handphonenya, hendak mengabadikan momen tersebut. Namun aneh, ketika kamera disorotkan pada pohon di mana sosok-sosok itu bergelantungan, ternyata sosok-sosok itu tak nampak di kamera. Yang terlihat hanya pohon alpukat yang tinggi yang diterangi oleh kilatan cahaya petir. Dan ketika dilihat dengan mata telanjang, sosok-sosok itu masih bergelantungan dengan suara yang semakin keras terdengar, yang seakan-akan menertawakan kelakuan kedua keponakan Pak Ahmad itu. Lalu dengan sigap, Pak Ahmad membaca doa-doa, dan seketika sosok-sosok berkain putih itu pun menghilang dalam kegelapan di pohon tersebut. Waktu sekira pukul 2 dini hari, dua keponakan Pak Ahmad telah terlelap tidur, sedangkan Pak Ahmad tengah berkeliling mengontrol keamanan di area gedung Belanda tersebut. Tak lama setelah itu, ia lalu membaringkan tubuhnya di atas dipan kayu berdekatan dengan keponakannya tersebut. Baru saja Pak Ahmad hendak memejamkan matanya, tiba-tiba salah satu keponakannya berteriak-teriak, "Wah!" seraya mengibas-ngibaskan kedua tangannya seperti sedang menangkis sesuatu. Pak Ahmad segera mendekati keponakannya yang rupanya sedang mengigau, lalu mengguncang-guncang kakinya. Seorang petugas ronda yang mendengar teriakan berlari ke tempat Pak Ahmad. Mungkin ia mengira ada pencuri ke tempat itu. Lalu, "Ada apa?" ujarnya penasaran, seraya masuk dan mendekati mereka. "Oh, ini mengigau," ujar Pak Ahmad seraya menunjuk ke arah Arifin. Keponakan Pak Ahmad yang satunya hanya duduk memperhatikan. Setelah memastikan tak ada kejadian, petugas ronda pun kembali ke tempatnya semula. Arifin yang telah bangun lalu menceritakan jika ia didatangi oleh sosok nenek-nenek yang hendak mencekik lehernya. Karena masih merasa mengantuk, mereka akhirnya melanjutkan tidurnya. Pagi harinya, dua orang keponakan Pak Ahmad sedang mempersiapkan dagangan untuk hari itu, dan Pak Ahmad sedang membereskan ruangan dalam gedung Belanda itu. Nah, ketika selesai menyiapkan dagangan, Arifin iseng mengintip pamannya yang sedang membersihkan ruangan. Kebetulan pamannya itu sedang berada di ruangan kamar nomor 2 dari depan. Dari balik jendela, Arifin mencoba mengintip ke ruangan nomor 1 yang pintunya terbuka. Di sana terdapat baju-baju Belanda zaman dulu yang terpajang dalam lemari kaca. Ketika pandangan Arifin tertuju pada sebuah topi Belanda yang tergantung, tiba-tiba mukanya mendadak pucat, tubuhnya gemetar. Ia melihat sosok nenek-nenek yang sama dengan sosok nenek dalam mimpinya itu sedang mengayun-ngayunkan topi Belanda yang tergantung. Ia pun segera kembali ke warung. Malam harinya, seperti biasa, setelah membereskan bekas tamu yang mampir siang harinya, Pak Ahmad dan keponakannya itu
mengobrol sambil ditemani kepulan asap rokok serta kopi yang masih mengepul. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya disertai suara petir yang menggelegar memekakan telinga. Ahmad dan keponakannya berfungsi duduknya bersandar ke dinding dan pandangan mereka ke arah luar yang memang sengaja di ruangan warung sebelah timur dan selatan tak memakai penyekat dinding, hanya penyekat bambu setinggi 1 meter sehingga dapat melihat langsung keadaan di luar. Jam berlalu, hujan tak kunjung reda. Tiba-tiba sebuah sambaran cahaya petir menyilaukan menyambar pada dahan pohon alpukat itu, disertai suara yang menggelegar memekakan telinga. Lalu 3 sosok berbaju putih berambut panjang terlihat melayang ke arah timur, dan ada satu cahaya merah menyala melayang dan masuk ke dalam gedung Belanda tersebut. Setelah kejadian itu, hujan pun berhenti seketika. 3 orang itu saling berpandangan keheranan menyaksikan fenomena aneh tersebut. Dan keesokan harinya, mereka melihat pohon alpukat yang semalam tersambar petir itu nampak ada bagian dahan yang hangus, mungkin akibat dari sambaran petir malam tadi. Dan 1 bulan kemudian, pohon itu meranggas mati. Daunnya berguguran memenuhi area depan gedung Belanda tersebut. Beberapa hari berlalu, dan pada suatu sore, sekira pukul 6 sore menjelang petang, ada kejadian aneh lagi yang terjadi. Pak Ahmad sedang duduk di warung. 2 keponakannya hendak mandi sore itu ke kamar mandi dekat gubuk kecil di sebelah barat. Ketika hampir sampai di kamar mandi itu, tiba-tiba terdengar sebuah letupan kecil di atas batu tak jauh dari mereka. Langkah mereka terhenti, lalu berteriak memanggil-manggil Pak Ahmad. Pak Ahmad dengan sigap berlari ke arah mereka, dan nampak jelas sekali di atas batu terlihat letupan yang memercikan api. Lalu tak lama letupan itu menghilang dan hanya meninggalkan asap tipis yang kemudian lenyap. Mereka lalu menghampiri batu itu. Tercium aroma seperti kabel terbakar di atas batu itu. Padahal di sana tak nampak bekas bakaran apapun. Sungguh aneh dan sangat misterius. Sebenarnya, apakah yang terjadi? Begitu banyak fenomena-fenomena aneh yang terjadi di area tersebut. Malam harinya selepas Isya, kembali letupan terjadi di dalam ruangan gedung yang dapat dilihat dari kaca jendela luar. Serentak Pak Ahmad dan keponakannya berlarian dan masuk ke dalam ruangan gedung. Namun, tak ada apa-apa. Bahkan tak ada tanda-tanda jika di ruangan itu ada sesuatu yang terbakar. Aneh. Setelah memastikan aman, mereka pun keluar ruangan gedung itu. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, hari itu adalah penghujung tahun, dan nanti malam adalah malam pergantian tahun baru. Dari pagi hingga sore, di warung Pak Ahmad ramai dengan pengunjung. Saking ramainya, ia sampai memperkerjakan lagi 3 orang untuk membantu melayani tamu-tamu yang berkunjung. Di gerbang masuk area gedung Belanda yang cukup luas itu, berdiri 2 orang petugas parkir serta 2 orang petugas keamanan setempat yang sengaja diundang untuk mengatur dan mengamankan area tersebut. Sebab malam pergantian tahun sudah dipastikan area itu akan menjadi tempat berkumpul muda-mudi untuk menyambut dan merayakan malam tahun baru. Malam pun menjelang. Area gedung Belanda telah dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan dari para pengunjung yang akan merayakan pergantian tahun tersebut. Petugas parkir sibuk mengatur kendaraan yang berlalu lalang di depan gerbang area itu. 2 petugas keamanan bersama Pak Ahmad berkeliling memutari area. Para pengunjung yang kebanyakan muda-mudi itu berkerumun
membentuk kelompok-kelompok kecil memenuhi seluruh area gedung Belanda tersebut. Bahkan ada pasangan muda-mudi yang mojok di tempat yang gelap, dan yang terlihat hanyalah percikan api rokok serta kepulan asapnya. Tak terasa, pergantian tahun hanya tinggal beberapa menit lagi. Semua orang bersiap meniup trompet sebagai tanda memasuki tahun baru yang akan dibunyikan bersamaan. Nah, ketika waktu tepat menunjukkan pukul 00 tengah malam, seketika suasana menjadi riuh rendah dengan suara trompet dan suara klakson kendaraan bermotor dengan irama-irama yang memekakan telinga. Tengah riuh rendahnya suara-suara yang memekakan telinga itu, tiba-tiba dari arah belakang gedung Belanda, tepatnya lahan yang dipenuhi pohon-pohon pisang, terdengar suara teriakan pemuda. Pak Ahmad yang mendengar teriakan segera mengajak dua petugas keamanan lainnya dan berlari ke arah suara. Ia khawatir jika itu adalah suara perkelahian pemuda. Ketika lampu disorotkan, terlihat seorang pemuda yang mengenakan kaos, namun bagian bawahnya telanjang, tengah memeluk batang pohon pisang yang telah busuk. "Astagfirullah!" ujar mereka bertiga bersamaan. Pemuda itu sepertinya tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia hanya mampu menggerakkan bibirnya. Lalu, Pak, tolong Pak, tolong!" ujarnya memelas. Pak Ahmad paham dengan apa yang terjadi dengan pemuda itu. Ia pun segera membaca doa-doa. Lalu, terlihat pemuda itu dapat menggerakkan tubuhnya dan berusaha bangkit. Dua petugas keamanan membantu pemuda itu berdiri, dan terlihat di bawah tubuh bagian bawah pohon pisang yang telah busuk itu sebuah lubang kecil yang berlumuran cairan. Entahlah, teman-teman pasti tahu bukan? Dan maaf, di kemaluan pemuda itu terlihat semut hitam yang berkerubung. Segera pemuda itu membersihkannya, kemudian ia memakai celananya. Dua petugas keamanan hanya mesem-mesem memperhatikan raut wajah si pemuda yang masih tampak pucat dengan kejadian yang dialaminya. Setelah dibawa ke tempat yang terang, pemuda itu dengan polosnya bercerita jika tadi tengah bercinta dengan seorang perempuan yang ia kira itu adalah pasangannya. Namun di tengah keasikannya bercinta itulah ia melihat jika yang ia dekap bukanlah pasangannya, melainkan sosok nenek-nenek yang telah keriput berambut putih tergerai panjang yang terus menyeringai di depan matanya, memperlihatkan gigi taring yang runcing meneteskan air liur yang berbau busuk. Di saat ia menjerit itulah sosok itu pun menghilang. Nah, itulah akibatnya jika berniat tak senonoh terhadap pasangannya. Pak Ahmad menasehati. Beberapa tahun berlalu, seiring dengan pergantian pimpinan pengelola gedung Belanda itu, surat izin kontrak warung Pak Ahmad tak dapat diperpanjang lagi. Ia lalu membongkar warungnya dan membawa seluruh barang-barang ke rumahnya yang jauh di luar kota, disertai salah satu keponakannya yang ikut pulang. Nah, tinggallah Pak Ahmad bersama satu keponakannya yang bernama Arifin, menempati ruang kamar di belakang gedung Belanda tersebut. Namun sesekali, jika tidur siang, Pak Ahmad menempati gubuk kecil yang tak jauh dari ruang kamar gedung Belanda itu. Pada suatu pagi, Pak Ahmad dan keponakannya sedang membersihkan ruangan dalam gedung Belanda tersebut. Ruangan tengah telah dibersihkan, lalu mereka berdua membersihkan ruang kamar depan yang terdapat alat-alat dan baju Belanda zaman dahulu. Sebuah topi helm tergantung dengan seutas tali di tengah ruangan kamar itu. Arifin masuk lebih dulu, baru 2 langkah memasuki kamar itu. Tiba-tiba tubuh Arifin mengejang, matanya berubah menjadi merah, mendelik ke arah Pak Ahmad, seraya menunjuk-nunjuk ke muka Pak Ahmad. Dari mulutnya terdengar suara seperti suara nenek-nenek yang menyeramkan.
Tubuh Arifin telah dirasuki oleh sosok nenek-nenek penghuni gedung Belanda tersebut. Sosok di tubuh Arifin itu terus meracau dan mengatakan jika ia adalah penghuni tempat itu dan bertugas sebagai pelayan tuannya. Entahlah siapa itu tuannya. Pak Ahmad tak ingin berlama-lama. Makhluk itu berada di tubuh keponakannya. Lalu dengan kekuatan doa yang ia mampu, Pak Ahmad dapat menyingkirkan makhluk tersebut dan segera menyadarkan keponakannya. Setelah itu, mereka melanjutkan pekerjaannya. Itu terus berlalu. Keponakan Pak Ahmad, Arifin, akhirnya mendapat pekerjaan di luar kota. Dan hari itu, Pak Ahmad bekerja dan tinggal sendirian di tempat kerjanya, merawat dan menjaga area gedung Belanda tersebut. Pada suatu malam, Pak Ahmad mendapat telepon dari admin untuk mengecek dan mencatat semua barang-barang yang ada dalam gedung itu. Dan datanya nanti akan diambil petugas pada keesokan harinya. Tegas ia mengambil buku catatan dan kunci pintu gedung Belanda tersebut. Pintu pun terbuka perlahan. Pak Ahmad segera masuk ke dalam ruangan dan menyalakan lampu utama di ruangan tersebut. Tak lupa ia beruluk salam terlebih dahulu. Dua buah lampu gantung kuno itu pun menyala terang, menerangi ruangan dalam gedung Belanda tersebut. Pak Ahmad lalu memeriksa dan mencatat satu persatu barang-barang inventaris di dalam ruangan. Ketika kakinya melangkah ke ruangan kamar paling depan, bulu kuduknya terasa merinding. Benar saja, sekelebatan bayangan putih terlihat oleh sudut mata Pak Ahmad masuk ke dalam benda yang tergantung di sana. Rupanya, bayangan itu masuk ke dalam pakaian Belanda yang tergantung dalam lemari kaca. Saat pakaian itu bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Pak Ahmad yang telah terbiasa mengurus gedung tersebut tak terlalu memperdulikan kejadian tersebut. Ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Tak terasa, ia pun memasuki ruangan kamar nomor 2 yang terasa lembab dan apek. Walaupun sering dibersihkan, tetap saja ruangan itu terlihat seperti tak pernah dirawat. Karena kan ruangan itu adalah gudang penyimpanan berbagai jenis teh yang telah berusia lama, sehingga menimbulkan aroma kurang sedap. Ketika sedang asik memeriksa barang-barang di ruangan itu, tiba-tiba ada bubuk-bubuk teh yang bertaburan ke kepalanya. Mungkin sengaja dilempar dari atas. Tapi siapa? Dari tadi tak ada orang kecuali Pak Ahmad sendiri. Penasaran, ia pun menoleh ke atas dan astagfirullah, ujarnya seraya mengusap wajahnya. Terlihat olehnya di atas tumpukan teh yang bersak-sak itu 3 orang anak kecil yang mirip sekali dengan anak-anak bangsa Eropa dengan kulit pucat sedang menatap ke arahnya seraya menjulurkan lidahnya berulang kali. Lalu terdengar tawa anak-anak bule tersebut yang membuat bulu kuduk Pak Ahmad merinding seketika. Dari mana datangnya anak-anak misterius tersebut? Segera membaca-baca doa. Seketika suara tawa dan sosok anak-anak misterius tersebut menghilang. Segera Pak Ahmad menyelesaikan pekerjaannya di ruangan itu. Lalu ia melangkah ke ruangan ketiga, yaitu ruangan kamar yang penuh dengan lukisan dan foto-foto yang terkesan kuno. Nah, satu langkah memasuki ruangan kamar nomor 3 itu, tiba-tiba seperti ada angin dingin yang menerpa tengkuknya. Seketika ia pun merinding kembali. Tak biasanya ia merasakan hal ganjil seseram itu. Padahal di waktu-waktu ke belakang ia juga sering masuk ke ruangan malam hari. Namun kali ini sangat berbeda. Para penghuni gedung Belanda itu semakin intens menunjukkan keberadaan mereka di tempat itu. Seakan-akan hendak menunjukkan
jika mereka ada dan telah lebih dulu mendiami tempat tersebut. Berapa lama ruangan itu menjadi semakin lembab. Tampak sarang laba-laba memenuhi sudut-sudut ruangan tersebut. Padahal baru pagi kemarin ruangan itu dibersihkan. Lalu pandangan Pak Ahmad terpaku pada sebuah lukisan yang terpajang di dinding. Ada yang aneh dengan lukisan itu. Dalam lukisan itu nampak seorang wanita bule diapit oleh 2 orang anak laki-laki yang masih remaja, duduk di atas kursi, tengah menikmati hidangan di atas meja kayu. Wanita dalam lukisan itu, matanya seperti berkedip beberapa kali ke arah Pak Ahmad, sampai-sampai Pak Ahmad mengucek-ngucek matanya berulang kali. Lalu, seperti ada kekuatan yang menarik Pak Ahmad untuk terus mendekat. Ia seperti terhipnotis oleh si wanita dalam lukisan tersebut. Ia pun melangkah perlahan. 1 langkah, 2 langkah, begitu langkah keempat. Tiba-tiba Pak Ahmad merasa seperti berada dalam ruangan bersama si wanita dan 2 orang anaknya. Lalu dengan bahasa yang tak dimengerti, seraya memberikan isyarat pada Pak Ahmad untuk duduk bersama mereka. Pak Ahmad hanya mampu melongo. Si wanita itu lalu memberikan makanan dalam piring kecil seraya mendekati Pak Ahmad. Ahmad menerima piring berisi makanan itu, dan ketika makanan itu hendak dimasukkan mulutnya, tiba-tiba terdengar suara kucing berantem dari luar ruangan. Sontak saja Pak Ahmad menoleh ke asal suara, dan ketika menoleh kembali ke arah wanita tadi, ternyata wanita itu telah lenyap. Dan Pak Ahmad baru menyadari ia tengah berdiri mematung di bawah lukisan tersebut. Astagfirullah, 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 ujarnya. Hanya sekian menit, seperti mimpi. Namun itu adalah benar-benar nyata dengan apa yang terjadi barusan. Pak Ahmad segera mempercepat tugasnya. Setelah itu, ia keluar pintu gedung. Setelah mengunci pintu, ia berlalu menuju kamarnya. Beberapa waktu berlalu, pandemi mewabah sampai ke pelosok negeri ini, tak terkecuali tempat di mana lokasi gedung Belanda itu berada, mengakibatkan tak ada lagi pengunjung gedung tersebut. Hampir selama 1 tahun lamanya, tak ada aktivitas berarti di gedung itu. Hanya Pak Ahmad yang masih setia merawatnya. Sampai pada suatu ketika, oleh pihak terkait, gedung Belanda itu kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah kantor dari salah satu perusahaan ternama di daerah tersebut. Barang-barang yang berada di gedung Belanda itu kemudian dipindahkan ke suatu tempat di luar kota, dan sebagai perawat di gedung itu kembali dipercayakan pada Pak Ahmad. Nah, setelah beralih fungsi, apakah tak ada kejadian aneh lagi di area gedung itu? Agar tak penasaran, kita lanjutkan ceritanya. Bulan kemudian, setelah direnovasi, gedung Belanda itu menjadi semakin indah dipandang dengan lampu yang menyala terang ketika malam tiba. Serta aktivitas para pegawai yang membuat kesan seram di gedung itu menjadi berkurang. Ditambah lagi, kebun teh dan pohon-pohon besar di sekitar area itu telah ditebang dan akan dijadikan area wisata oleh pihak pengembang. Tak jauh dari area gedung itu berdiri sebuah pasar, serta di seberang jalan berdiri pula puskesmas rawat inap, serta sebuah kantor kecamatan yang menambah suasana di sekitar area gedung Belanda menjadi semakin ramai. Namun tetap saja, namanya juga bangunan kuno, selalu ada hal-hal mistis di dalamnya. Pada suatu ketika, sekira pukul 4 subuh, Pak Ahmad sedang membersihkan dan mengepel ruangan gedung tersebut. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ada sesosok bapak-bapak berambut keriting, mengenakan kopiah hitam, dengan mengenakan sarung, lewat begitu saja di depan Pak, lalu menghilang ke ruangan depan. Ketika diperiksa pintu, ternyata
pintu masih terkunci dari dalam. Lalu, siapa sosok tersebut? Entahlah. Dan kejadian itu berulang kali terjadi pada Pak. Pada suatu sore, seorang pegawai kantor itu bernama Hakim hendak masak ke dapur di samping kamar Pak Ahmad. Sedangkan Pak Ahmad sedang membereskan cucian piring dan gelas bekas makan siang pegawai. Ketika Hakim sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba dari arah dapur melayang sebuah rantang yang mengarah pada Hakim, seperti sengaja dilemparkan dari dalam dapur yang pintunya terbuka. Padahal di dapur tak ada siapa-siapa. Pak, itu Pak. Ujar Hakim yang berkulit putih itu menjadi semakin pucat. Kejadian-kejadian aneh lain pun sering terjadi. Namun, kejadian-kejadian aneh itu menjadi suatu hal yang biasa bagi Pak Ahmad. Dan ia masih bertugas merawat gedung Belanda tersebut sampai saat ini. Ada pelajaran berharga dari kisah nyata ini, yaitu dimanapun tempatnya, apalagi gedung peninggalan zaman dahulu, selalu ada cerita mistis di dalamnya. Mengapa demikian? Karena keberadaan mereka telah ada sebelum manusia diturunkan ke muka bumi ini, sehingga mereka menempati lebih awal dari setiap sudut di muka bumi. Dan sejatinya, kita adalah tamu bagi mereka. Berdoalah selalu agar kita selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.